Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Priscilla Popo, NIM 22132575, kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas video pembelajaran anatomi fisiologi. Dosen pengampu Bapak Henry B. Hartom, Sarjana Keperawatan Nurse MPD. Saya salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, D3 Pereka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan adalah sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan atau sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh, atau proses pencernaannya yang berbentang mulai dari mulut sampai anus. Berikutnya, fungsi rongga mulut. 1. Pencernaan. Rongga mulut sendiri berfungsi sebagai bagian pertama yang berasal dari saluran pencernaan sumber sekunder respirasi, area manipulasi suara untuk berbicara, dan juga menjadi lokasi atau tempat organ sensorik agar dapat menentukan rasa. Yang kedua, pemilihan makanan. Fungsi rongga mulut yang pertama adalah memilih makanan dengan rasa yang tidak menyenangkan atau buruk akan ditolak. Dalam memilih makanan, penglihatan dan bau memainkan peranan yang penting. Faktor sosial dan faktor psikologi juga terlibat dalam memilih jenis makanan tertentu. Yang ketiga, penghalusan makanan. Setelah makanan berada dalam rongga mulut, maka akan dilakukan tindakan penyenyahan untuk menghaluskan makanan. Gigi, lidah, dan pipi semua mengambil bagian dalam menghaluskan makanan secara fisik dan hingga menjadi potongan kecil. Kerja enzim dalam rongga mulut akan mudah bekerja pada partikel makanan yang berukuran kecil. Yang keempat, pelumasan. Proses pelumasan dan pencernaan dalam rongga mulut dimulai hingga makanan dipecahkan menjadi potongan-potongan kecil. Berikutnya, saluran pencernaan. 1. Rongga mulut. Rongga mulut adalah pintu awal masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Karena itu, rongga mulut memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sebagai salah satu bagian dari sistem pencernaan, ia merupakan pintu gerbang. Di dalamnya terjadi proses kompleks yang dijalankan oleh fungsi gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Berikutnya, fungsi rongga mulut sebagai bagian pertama dari saluran pencernaan, sumber sekunder respirasi, dan area manipulasi suara untuk rasa. Rongga mulut ialah daerah tepat di belakang bibir yang memanjang ke atas tenggorokan. Yang kedua, ada faring atau tenggorokan. Faring dari bahasa Yunani, pharynx, adalah tenggorokan atau kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Faring adalah tabung fibromuskular yang terdapat persis di depan tabung leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Pada umumnya, faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Faring nasal yang berhubungan dengan rongga hidung, yang kedua, faring oral yang berhubungan dengan rongga paru-paru, dan yang ketiga, faring laryngeal yang berhubungan dengan epiglotis dari laring serta menuju ke esofagus. Yang fungsi faring. Fungsi utama faring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Hubungan faring dengan rongga hidung dan laring ini membuat faring menjadi cukup penting dalam memproduksi suara serta memungkinkan manusia untuk bernafas menggunakan mulut, serta jika diperlukan secara medis memasukkan makanan melalui hidung.
Berikutnya, fungsi esofagus atau kerongkongan. Fungsi kerongkongan antara lain untuk menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Kerongkongan atau esofagus adalah organ pencernaan berbentuk menyerupai tabung berotot yang berfungsi membawa makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan mempunyai 3 bagian kompartemen, yaitu leher, dada, dan abdomen. Leher atau pars cervicalis, kompartemen yang mempunyai panjang 5 cm berada di antara trakea dan kolumna vertebralis. Yang kedua, struktur esofagus. Struktur esofagus atau kerongkongan tersusun atas 4 lapis dinding, antara lain lapisan serosa adalah lapisan paling luar kerongkongan yang terdiri atas pembuluh darah, limfe, dan saraf. Bagian-bagian dalam esofagus. Dalam struktur jaringan esofagus, kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian di antaranya. 1. Bagian superior atau atas esofagus. Sebagian besar otot penyusun esofagus pada bagian superior adalah otot rangka, di mana otot rangka bekerja secara sadar atau bisa dikendalinya. Yang kedua, bagian tengah, terdiri dari otot campuran dari otot rangka dan otot halus. Yang ketiga, bagian inferior. Otot penyusun bagian inferior adalah otot halus yang tidak bisa dikendali. Berikutnya ada gaster atau lambung. Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut, di antara kerongkongan dan usus kecil. Berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan. Untuk menguraikan dan mencerna makanan, otot lambung terus berkontraksi serta menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Makanan yang telah dicerna oleh lambung akan dikirimkan ke usus kecil. Lambung tersusun atas 4 bagian, yaitu kardia yang merupakan bagian lambung yang menerima makanan dari kerongkongan. Letaknya ada di dekat sphincter kerongkongan bawah, yaitu katup yang memisahkan isi lambung dan kerongkongan. Yang kedua, fundus adalah lengkungan di bagian atas lambung. Dan yang ketiga, badan lambung adalah bagian tengah lambung. Dan yang terakhir, pylorus adalah bagian bawah lambung yang berfungsi untuk mengeluarkan isi lambung ke usus kecil. Pylorus terhubung dengan sphincter pylorus atau katup yang memisahkan isi lambung dan usus kecil. Berikutnya, jenis-jenis penyakit lambung. 1. Penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung atau GERD terjadi saat makanan tidak langsung masuk ke lambung, namun malah naik kembali ke kerongkongan. Gejala utamanya adalah sensasi terbakar di dada. Yang kedua, ulkus lambung. Ulkus disebabkan oleh erosi yang merusak lapisan lambung. Ulkus dapat timbul akibat infeksi atau pengguna obat yang tidak sesuai dosis. Penyakit ini dapat mengakibatkan nyeri perut dan pendarahan internal pada lambung. Yang ketiga, gastritis. Gastritis adalah peradangan lambung yang menyebabkan nyeri dan mual. Penyakit ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk konsumsi alkohol berlebihan, stres, pengguna obat yang keliru, atau misalnya obat anti radang. Gastritis juga bisa terjadi karena bakteri, H. pylori, dan infeksi virus. Yang keempat, kanker lambung. Kanker terjadi saat ada sel ganas yang tumbuh di lambung. Kanker lambung dapat disebabkan oleh merokok, infeksi virus Epstein-Barr, dan terkena saat tertentu, seperti asbestos dan bahan industri batubara dan karet. Berikutnya, jenis-jenis prosedur bedah lambung.
Penyakit lambung biasanya dapat diagnosis dan diobati dengan prosedur berikut. 1. Endoskopi. Endoskopi adalah prosedur minim invasif untuk mendiagnosis serta mengobati penyakit lambung. Dokter akan memasukkan endoskop atau tabung lentur dengan kamera di ujungnya melalui mulut untuk melihat isi lambung tanpa membuat saratan besar pada perut. Yang kedua, bedah perut. Bedah perut terbuka perlu dilakukan untuk penyakit serius seperti kanker lambung, pendarahan internal pada lambung, dan ulkus yang pecah. Yang ketiga, biopsi lambung. Biopsi lambung apabila diduga ada sel atau jaringan abnormal pada lambung. Biopsi akan dilakukan untuk mengambil sampel sel yang akan dianalisis. Berikutnya, fungsi lambung. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan makanan sebelum dibawa menuju proses pencernaan tahap selanjutnya. Lambung memiliki bentuk yang fleksibel, sehingga dapat menyimpan makanan dengan volume sampai dengan 4 liter. Organ lambung dan cara kerjanya. Lambung merupakan organ penting saat kita makan. Organ ini bertugas memecahkan makanan menjadi partikel-partikel kecil saat diisi. Volume organ lambung. Pada organ dewasa, volume lambung dalam keadaan hampir kosong adalah sebesar 0,075 liter. Dalam keadaan kosong maka menjadi 1 liter. Lambung merupakan organ pencernaan yang dapat mengembangkan hingga kapasitas 2-3 liter. Yang kelima, intestinum tenue atau usus halus. Usus halus adalah organ dalam sistem pencernaan yang terhubung dengan lambung. Usus halus memiliki panjang hingga 6 meter dengan diameter 2,5 cm. Bagian ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang telah dicerna, kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Fungsi usus halus. 1. Duodenum atau usus 12 jari. Duodenus berfungsi memecah komponen dari lambung menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Yang kedua, jejunum atau usus kosong digunakan untuk pencernaan dan penyerapan sebagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta komponen lipofili. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan digunakan untuk menyerap garam, vitamin B, dan komponen nutrisi yang tidak diserap oleh jejunum. 6. Kolon. Kolon merupakan segmen terakhir saluran cerna dimulai dari anteni, sekum dan valvula bau manis sampai anus. Secara makroanatomi terdiri atas sekum yang letaknya intraperitoneal, kolon ascendens yang retraperitoneal, kolon transversus mulai dari flexura hepatica ke flexura linearis yang letak usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari sekum, kantung yang menghubungi ileum atau ujung usus kecil dengan kolon sampai ke anusnya intra. Yang ketujuh, rektum. Rektum merupakan sebuah saluran yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya, rektum akan kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Rektum merupakan bagian distal dari usus besarnya yang dimulai dari setinggi carpus sacralis. 3 rektum dibagi menjadi 2 bagian di antara, yaitu 1. Rektum bagian bawah yaitu sepanjang 3-6 cm dari anal verge. Yang kedua, rektum bagian tengah yaitu sepanjang 6-10 cm dari anal verge. Yang
Yang kedelapan, anus. Anus adalah pembukaan yang dilewati oleh kotoran bayi saat kotoran tersebut meninggalkan tubuh. Anus membrokata terjadi ketika tidak adanya pembukaan di ujung saluran pencernaan atau tidak ada lubang di anus. Saluran pencernaan mungkin akan berakhir di dalam kantong tertutup di suatu tempat yang ada di dalam tubuh. Berikutnya fungsi anus. 1. Untuk melakukan proses defekasi. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi disebabkan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot beraksi tersebut adalah otot Stifter. 2. Mengatur keluarannya feses. Pada saat proses buang air besar, kita juga dapat mengatur pengeluaran feses sesuai keinginan. Dan yang ketiga, menahan bab di saat tertentu. Rasa ingin bab juga dapat ditahan ketika belum sempat pergi ke toilet. Hal ini dikarenakan ada kontraksi otot sfinkter dan levator setelah menerima impuls dari otot. Otak mengeluarkan impuls tersebut ketika ingin menahannya. Organ tumbuhan. 1. Gigi. Gigi merupakan organ sistem pencernaan yang terletak di dalam rongga mulut. Gigi termasuk alat pencernaan mekanik karena berfungsi memotong, merobek, dan mengunyah makanan. Sebelum makanan tersebut masuk ke bagian pencernaan selanjutnya, gigi mempunyai struktur padat dan keras untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Gigi tersusun atas 3 bagian utama, yaitu 1. Mahkota gigi atau puncak. Mahkota gigi yaitu bagian gigi yang tampak dari luar. Lapisan ini terlihat berwarna putih karena lapisan oleh struktur yang disebut imel gigi. Setiap jenis gigi memiliki bentuk mahkota yang bervariasi. Yang kedua, leher gigi atau kolom. Leher atau kolom gigi yaitu bagian gigi yang sudah tertanam ke dalam gusi. Bagian ini merupakan pembatas antara mahkota dengan akar gigi. Yang ketiga, akar gigi. Akar gigi merupakan bagian yang tertanam di dalam rahang sehingga tidak tampak dari luar. Manusia mempunyai beberapa jenis gigi. Setiap jenis gigi bisa memiliki jumlah akar yang berbeda. Ada yang memiliki 2 akar dan ada yang memiliki 3 akar. 2. Lidah. Lidah ini merupakan salah satu organ yang termasuk ke dalam panca indera serta juga sebagai organ yang menunjang dari sistem pencernaan. Lidah ini memiliki fungsi sebagai indera pengecapan, yakni untuk memberi rasa kepada tiap-tiap objek yang masuk ke dalam mulut kita. Fungsi lidah. 1. Lidah memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai indera perasa, sebagai organ pencernaan untuk mencerna dan menelan makanan, dan yang terakhir sebagai organ yang berperan dalam proses berbicara. Yang ketiga, kelenjar saliva. Kelenjar saliva merupakan organ pada tubuh manusia yang berperan dalam sistem pencernaan. Kelenjar saliva yakni kelenjar yang mempunyai saluran sendiri. Pada organisme lain selain manusia, serangga contohnya kelenjar saliva berfungsi untuk memproduksi protein penting dalam tubuh. Fungsi kelenjar saliva. Adapun fungsi kelenjar saliva yang antara lain yaitu 1. Fungsi utama kelenjar saliva ialah untuk mensekresikan air liur saliva ke dalam rongga mulut untuk membantu melindungi mulut, mencerna makanan, membunuh bakteri, menjaga keadaan mulut. Yang kedua, mensekresikan enzim amilase, yaitu enzim yang berfungsi mengubah amilum polisakarida menjadi maltosa disakarida. Yang ketiga, mempermudah proses mengunyah dan menelan. Yang keempat, mengontrol pH mulut. Yang kelima, membantu pergerakan lidah. Yang keenam, melindungi gigi dari keropos dan karang gigi. Dan yang ketujuh, mencegah dehidrasi mulut. Dan yang kedelapan,
menjaga kelembapan bibir. Yang ke-9, memperlambat proses pembusukan makanan yang tersisa pada gigi. Kantong empedu. Kantong empedu merupakan kantong berbentuk seperti bau alpukat yang terletak tepat di bawah lobus kanan hati. Kantong empedu memiliki bagian-bagian fundus, korpus, infundibulum, dan kolom. Fundus bentuknya bulat, ujungnya buntu dari kandung empedu. Korpus merupakan bagian terbesar dari kandung empedu. Kolom adalah bagian yang sempit dari kandung empedu. Empedu yang disekresi secara terus-menerus oleh hati masuk ke saluran empedu yang kecil dalam hati. Saluran empedu yang kecil bersatu membentuk dua saluran yang lebih besar yang keluar dari permukaan hati sebagai ductus hepaticus communis. Ductus hepaticus bergabung dengan ductus cysticus membentuk ductus clecticus. Salah satu fungsi hati adalah untuk mengeluarkan empedu. Normalnya empedu dihasilkan antara 600 sampai 1200 ml atau hari. Kantung empedu mampu menyimpan sekitar 45 ml empedu. Di luar waktu makanan, empedu disimpan untuk sementara di dalam kantung empedu dan mengalami pemekatan sekitar 50%. Empedu, satu, membantu dalam proses pencernaan lemak, dan yang kedua, membantu proses absor lemak, yang ketiga, membantu pengeluaran limbah, yang keempat, membantu menghilangkan racun dari hati. Pankreas. Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksorin serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadrat kiri atas abdomen atau perut dan bagian kaput atau kepalanya, menempel pada organ duodenum. Produk enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Fungsi pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi endokrin, dan yang kedua menghasilkan hormon atau fungsi endokrin. Hati. Hati adalah organ terbesar dalam sistem pencernaan yang memiliki banyak fungsi. Dikenal pula sebagai liver, organ ini tak hanya membantu jalannya proses pencernaan, tapi juga berperan dalam sistem peredaran darah dan berbagai mekanisme lainnya dalam tubuh Anda. Perbedaan dengan lambung dan usus yang merupakan bagian dari saluran pencernaan. Hati adalah organ aksesori atau pelengkap. Pada proses pencernaan, hati pun bekerja dengan sistem lain seperti kantong empedu, persaraf, pembuluh gata benih, usus, dan masih banyak lagi. Fungsi hati. 1. Fungsi hati sebagai metabolisme karbohidrat. Yang kedua, fungsi hati sebagai metabolisme lemak. Dan yang ketiga, fungsi hati sebagai metabolisme protein. Demikian video pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.